Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah AMRT. Nah, untuk AMRT hari ini koreksi ya 1,08%. Ini masih boleh untuk diperhatikan karena EMA 10-nya juga sudah crossing dengan EMA 30-nya. Mudah-mudahan sih masih bisa naik ya. Walaupun ISG-nya sedang koreksi, mudah-mudahan dia masih bisa kembali ke fase uptrend sebelumnya ya, karena memang ini koreksi cukup dalam, tapi masih bisa bertahan sampai dengan saat ini bagus. Mudah-mudahan bisa breakout di atas 2820-nya ya. Nah, kalau misalkan bisa bertahan di atas 2820-nya, target berikutnya adalah di 3090. Ini masih boleh dipantau untuk AMRT. Ya, mungkin teman-teman yang suka invest boleh diperhatikan ya. Tapi kalau misalkan dia turun koreksi sampai dengan di bawah closing di bawah 2660, sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Next adalah Enzo. Enzo kemarin udah kita bahas, hari ini sudah menyentuh targetnya di 86 ya. Apakah besok akan kembali menguat lagi atau justru malah akan koreksi? Kalau koreksi tunggu aja apakah dia mantul di harga 77-nya atau enggak. Tapi kalau lanjut ya, kalau bisa tembus 86 ya, hari ini cuman disentuh aja ya, nggak ditembus. Kalau tembus 86 mudah-mudahan sih targetnya agak jauh ini ya. Mudah-mudahan sih bisa kembali ke harga di awalnya dia, sekitar di 190-an. Nah, ini dipantau aja untuk Enzo apakah dia mau ke harga 190. Mudah-mudahan ya. Kalau mudah-mudahan teman-teman udah masuk dari bawah supaya bisa profit dari Enzo. Selanjutnya adalah Emior. Emior kemarin ini juga udah kita bahas, hari ini menguat lagi 3,15%, berhasil menembus resisten 2600, close di 2620. Nah, next targetnya adalah 2790, semoga sampai. Selanjutnya adalah BRPT. Nah, BRPT hari ini koreksi normal ya, 1,8%. Nah, ini boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Mungkin minggu depan kita lihat juga. Selama dia masih bertahan di atas 785 ini bagus ya. Kalau misalkan dia bertahan di harga 785 di atasnya, dia bergerak dulu beberapa hari. Tapi kalau nyatanya di perdagangan besok dia kembali menguat ya, atau bahkan bisa menembus 820 ya, next targetnya adalah 840. Ini juga masih boleh diperhatikan. Kesempatan kalau misalkan di perdagangan besok dia turun lagi ke 785 tapi masih bisa bertahan ya, atau terjadi pantulan di 785, mungkin teman-teman bisa ambil posisi buat yang belum punya. Next adalah DSNG. DSNG hari ini juga menguat 2,4%. Ini juga boleh diperhatikan untuk DSNG. Kalau kembali menguat lagi dan bisa menembus dan bertahan di atas 640 ya. Nah, kalau misalkan sudah bertahan di atas 640, masih ada resisten ini di 650-nya. Next targetnya adalah di 715 kalau berhasil tembus resisten 650. Selanjutnya adalah Raja. Nah, Raja hari ini doji ya di 1040. Boleh diperhatikan pergerakannya besok untuk Raja ya. Nah, kalau misalkan ternyata Raja besok menghijau ya dan bisa menembus dan bertahan di atas 1070, mudah-mudahan targetnya paling enggak di harga 1200 kena ya. Jadi dipantau aja untuk Raja apakah dia menghijau besok atau enggak. Ini sudah hampir crossing ya, jadi mudah-mudahan dia kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah BEPS. BEPS kena target ya di 860-nya ya, dicolek aja sama dia tapi nggak ditembus. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut di perdagangan besok. Untuk stop loss saat ini teman-teman bisa pakai stop loss di sekitar harga di bawah 730 aja, atau kalau mau pakai di bawah shadow yang ini juga boleh 720. Nah, kalau misalkan dia turun di bawah 720, sebaiknya yang belum punya jangan masuk, atau bisa dijadikan stop loss juga buat teman-teman. Tapi kalau ternyata dia besok lanjut dan bisa bertahan di atas 680, ini akan sangat bagus. Targetnya lumayan ya di 1095 untuk BEPS. Pantau aja ya untuk saham ini. Selanjutnya adalah SHID. Hari ini juga menguat lagi ya. Saya pikir juga udah selesai, ternyata masih
mau lanjut. Nah, hari ini justru malah dia breakout 2530 ya, close di 2650. Ini kuat sekali ya. Nah, tapi dia nggak bisa close di atas resisten 2650 nya nih sayangnya nih. Tapi nggak apa-apa, perhatikan aja besok kalau dia ternyata kembali menguat, targetnya adalah di 2870 ya resistennya. Next adalah Enzo. Enzo juga hari ini menguat lagi 6,9% ya. Ini juga sudah kita bahas di tanggal 2 saya nggak salah ya. Nah, ini diperhatikan aja kalau dia sudah berhasil close di atas 314. Nah, kalau berhasil di atas 314 berarti dia mau lanjut lagi, masih ada resisten di 340. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze koreksi 0,72% ya. Hari ini padahal udah sempat naik ke level harga 1425, tapi sayangnya nggak kuat ya. Nah, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut, atau kalau koreksi pun selama masih di atas 1365 ya. Selama di atas 1365 harusnya masih oke. Nah, tapi harapannya sih dia kembali menguat lagi. Targetnya masih sama di 1455 dan masih ada juga nih di sini di 1535. Selanjutnya adalah NISP. NISP juga sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan. Hari ini sudah mencoba untuk menembus resisten 755, tapi nggak kuat ya, diturun lagi sama dengan harga opennya. Masih boleh dipantau beberapa hari ke depan. Targetnya 765 dulu ya. Tapi kalau misalkan dia close di atas 765, next targetnya adalah 795. Selanjutnya adalah Denar. Ya, untuk dinar ini boleh diperhatikan pergerakannya kalau misalkan dia tiba-tiba menguat. Tapi juga masih hati-hati kalau misalkan ternyata gap up ya, jangan masuk dulu kalau buat yang belum punya. Tapi kalau yang udah punya, kalau misalkan terjadi gap up, saran saya sih langsung TP aja untuk saham ini. Nah, untuk resistennya ada di 98, 208, targetnya masih di 87 untuk saat ini. 187, sorry. Selanjutnya adalah MKTR. MKTR masih berusaha untuk menembus 137 tapi belum berhasil ya, hanya disentuh aja. Tapi boleh diperhatikan ya pergerakannya di minggu ini. Kalau misalkan besok ternyata lanjut ya menembus 137, mudah-mudahan bisa ke target ya. Untuk saat ini targetnya masih di 152 dan juga masih ini juga bisa dijadikan target resisten ya 146. Jadi dipantau aja MKTR. Hari ini juga cukup kuat naiknya 5,4%. Selanjutnya adalah IMPC. IMPC masih bertahan ya dengan harga yang sama dan juga sudah sempat menyentuh support 3470 tapi kembali menguat lagi, close sama dengan harga open. Mudah-mudahan sih selama dia nggak turun di bawah 3470 ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau ternyata dia berhasil breakout 3560 dan bertahan di atasnya, target berikutnya adalah di 3690 atau di 3690. Next adalah Ruiz. Ruiz hari ini strong banget ya, naik 21% ya. Tembus target 296, 310-nya juga tembus. Next target adalah 350. Ya, hati-hati ya kalau misalkan terjadi guyuran. Kalau misalkan udah kena target, kalau mau TP, tapi kalau masih mau hold, masih yakin, ini juga nggak apa-apa. Selanjutnya adalah Mark. Mark masih bergerak sideways ya beberapa hari ini. Kita lihat aja kalau misalkan kembali menguat lagi di atas 640 dan bisa close di atasnya. Nah, ini dia kalau misalkan untuk Mark sendiri kalau misalkan berhasil menembus 680, next targetnya adalah 710 dan 735. Dipantau aja ya, mudah-mudahan nggak turun lagi di bawah atau bahkan dia close di bawah 615. Kalau close di bawah 615 mesti hati-hati untuk saham ini. Tapi kalau ternyata dia menghijau lagi di perdagangan besok ya, dan bisa menembus high-nya hari ini akan lebih bagus, yaitu di atas 650. Next adalah Inco. Inco sudah colek targetnya ya di 7.425, tapi sayangnya nggak ditembus, malah closing di harga 7.300. Tapi nggak apa-apa, pantau aja kalau kembali menembus 7.425-nya. Masih ada target-target yang lain ya. Salah satu resisten di 7.650. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk Inco beberapa hari ke depan.
Selanjutnya adalah JSMR. JSMR hari ini koreksi 1,5%, masih di atas MA10 2030, masih oke ya, masih di atas harga 3070. Untuk saat ini sudah bergeser ya di 3080. Nah, kalau misalkan dia masih bergerak di atas 3080 ini masih oke. Targetnya 3250 dan 3480 untuk JSMR. Selanjutnya adalah WH. WH ini menarik untuk diperhatikan ya. Kalau misalkan besok kembali bergerak dan bisa menembus high-nya hari ini di atas 117. Targetnya 133. Jadi dipantau aja untuk WH ya. Volume juga mengalami kenaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa jalan. Selanjutnya NICL akhirnya kena target ya 170-nya sudah ditembus. Nah, kita lihat apakah dia akan lanjut lagi. Kalau untuk NICL ini sudah cukup panjang naiknya, juga mesti hati-hati kalau terjadi koreksi. Tapi kalau ternyata lanjut ya kita mesti cari lagi targetnya. Ini masih ada beberapa target lagi ya, paling enggak kita bisa pakai target sekitar harga di sini di 197-an ya. Nah, ini dipantau aja, mudah-mudahan masih strong uptrend untuk NICL. Jadi teman-teman yang sudah punya dari bawah masih bisa hold untuk saham ini. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA hari ini koreksi ya, bukan koreksi, candle merah maksudnya. Nggak doji, tapi opennya di gap up di harga 4.340, close di 4.320. Masih boleh diperhatikan, mudah-mudahan terjadi crossing ya. Targetnya masih sama di 4.550 untuk MDKA. Selanjutnya adalah Antam. Antam sempat tembus resisten ya 2080, tapi akhirnya close di 2050. Tapi masih boleh diperhatikan ya untuk beberapa hari ke depan. Kalau kembali menguat lagi, targetnya masih sama ya, masih di 2160. Kita pantau terus, mudah-mudahan Antam bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah PSAB. PSAB ini hari ini juga menguat 0,8% ya. Ini masih boleh diperhatikan, sudah mulai ada terjadi pergerakan yang mencurigakan. Dipantau aja kalau saham ini bergerak lagi ya. Tapi kalau misalkan pun kalau dia koreksi selama nggak tembus dari 110 dan 111 ya, 111 sampai dengan 110, ini harusnya masih layak untuk diperhatikan. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa menembus high-nya hari ini ya, ini mudah-mudahan sih bisa kuat ya. Paling nggak 118, 121 ini harusnya sih kena. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan PSAB bisa naik. Jangan lupa alokasi dana diperhatikan, saham ini kurang liquid. Next adalah Esta. Esta hari ini ARB lagi, sudah hari ketiga. Ini juga perlu diperhatikan untuk Esta kalau misalkan dia turun lagi ya. Kalau misalkan turun di 146 dan terjadi pantulan, mungkin teman-teman bisa untuk lakukan spek buy. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak ada pantulan di 146 atau nggak keluar candle hijau ya, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan ternyata besok ARB lalu ditutup dengan candle hijau, ini boleh diperhatikan. Ya, dipantau aja untuk Esta, sudah 3 hari turun, mudah-mudahan terjadi pantulan di 146 atau 147-nya. Selanjutnya adalah Sweet. Sweet masih boleh diperhatikan ya, masih bertahan, masih di atas 110. Mudah-mudahan bisa close di 120 aja minimal. Nah, kalau bisa close di atas di harga 120 atau di atas harga 119, ini sangat menarik. Targetnya 128, 136, 144. Selanjutnya adalah AGRS. AGRS juga masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Ini masih spek buy selama masih di atas harga 93. Nah, kalau teman-teman mau masuk ya, selama masih bertahan di atas 93 ini boleh. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 91, sebaiknya keluar dulu. Tapi kalau misalkan teman masih bertahan, ini boleh. Target 104 aja. Kalau misalkan bisa bertahan di atas 104, boleh targetnya dinaikin ke 110 atau 114. Selanjutnya adalah Cars. Cars sayangnya nggak bisa close di 84 hari ini, turun lagi di harga open atau doji. Masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Ini kita pantau terus sama-sama. Kalau misalkan terjadi Cars terjadi penguatan atau bahkan dia bisa tembus 86 ya, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja
jangan sampai lewat. Targetnya 97, tapi kalau misalkan 97-nya bisa ditembus, next targetnya adalah di 113. Selanjutnya adalah baja. Nah, ini baja ringan atau baja apa? Nah, kita lihat ya. Hari ini dia closing di atas resistance 136. Ini bagus. Next targetnya adalah sekitar di harga 149. Ini dipantau aja untuk baja, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Ini juga sahamnya kurang liquid, jadi mesti hati-hati. Alokasi dananya mesti diperhatikan untuk saham ini. Dan saham yang terakhir adalah DMMX. DMMX ini juga boleh diperhatikan besok ya, kalau misalkan terjadi penguatan lagi. Targetnya sekitar di harga 1100 dulu ya. Tapi kalau misalkan tembus 1100-nya, masih ada target lagi di sini sekitar di 1165. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di harga sekitar 995 dan juga support yang di bawah 935 kalau mau agak jauh. Nah, ini diperhatikan aja kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya di atas high-nya di hari ini di atas 1040, targetnya di 1100 atau 1165 juga boleh. Tinggal lihat apakah dia akan sanggup naik. Tapi kalau misalkan koreksi ya selama masih di atas 995, ini juga masih oke untuk melakukan spec buy. Jadi dipantau aja untuk DMMX, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video part kedua ya. Jadi sampai video part 2 aja ya, karena memang nggak banyak saham-saham yang menarik untuk diperhatikan besok, tapi biasanya keadaan selalu berubah-ubah. Kita lihat aja gimana ISG-nya besok. Mungkin saham-saham yang saya sajikan hari ini ya, 2 video atau 2 episode hari ini mudah-mudahan membantu teman-teman untuk menentukan saham mana yang akan saya pilih, atau mungkin teman-teman udah punya beberapa saham yang kita bahas hari ini. Semoga membantu, dan juga terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.